Bosen ya kan cu, di rumah terus, duit nggak ada, PR tambah banyak, ada-ada aja pun. Oh ya Dan, kau tahu Recep Tayyip Erdogan? Iyalah, malah nanya pula lah kau. Tahu dong, dia kan presiden Turki. Emangnya kenapa? Gini, soalnya aku baru-baru aja lihat berita di internet, katanya dia ingin mencabut aturan yang melarang perempuan pegawai negeri memakai hijab di tempat kerja. Oh, berita itu. Tahu aku. Gimana menurutmu? Ya nggak masalah, selagi itu tidak merugikan pihak lain ya nggak apa-apa. Eh, Jidan, katanya dulu Turki pernah mengalami reformasi. Iya, reformasi Turki pernah terjadi pada tanggal 29 Oktober tahun 1923. Reformasi Turki disebut juga nasionalisme Turki atau gerakan nasionalisme Turki. Dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha atau disebut juga Kemal Pasha Atatürk atau Bapak Bangsa Turki. Di bawah kepemimpinan dirinya lahirlah gerakan Turki Muda. Karena adanya nasionalisme Turki, akibatnya runtuhlah kekhalifahan Utsmani yang sudah berdiri selama berabad-abad lamanya. Lalu, dan apa penyebab munculnya nasionalisme Turki? Nasionalisme Turki muncul akibat beberapa sebab, yang antara lain merosotnya kekuasaan Turki Utsmani, kaum terpelajar yang berpaham modern, konspirasi negara-negara Eropa dalam merebut wilayah kekuasaan Turki Utsmani, serta timbulnya semangat nasionalisme di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaharuan di segala bidang. Adanya revolusi Prancis serta munculnya lembaga Istanbul dan Beirut. Bukannya dulunya Turki itu negara kekhalifahan yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Dahulu Turki kan juga dikenal dengan kerajaan Islam terbesar di dunia yang kekuasaannya hampir meliputi separuh dunia. Lalu, apakah paham nasionalisme ini juga berpengaruh dengan hukum Islam yang ada di sana? Ya, itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Setelah Turki memperoleh kemerdekaannya, Mustafa Kemal dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden Turki. Dan pada tanggal 3 Maret 1924, dia membatalkan kekhalifahan Islam yang sudah lama berdiri sekitar 6 abad lamanya. Setelah dihapus kekhalifahan, Mustafa Kemal lalu memecat Khalifah Abdul Majid dan menyuruhnya pergi dari Turki beserta keluarganya. Setelah reformasi, Mustafa Kemal menghapus hukum Islam dari negara dan menggantinya dengan hukum negara barat, seperti rakyat Turki yang dilarang menggunakan kopiah dan hijab, wajib berbusana Eropa saat keluar, memakai aksara Latin, kalender Masehi, dan hari Minggu dijadikan sebagai hari libur. Kemudian pada tanggal 3 Maret 1924, maka berakhirlah kesatuan kepemimpinan umat Islam yang telah berlangsung selama 1300 tahun. Lalu, pada konferensi Lazone, Mustafa Kemal menerima 4 syarat yang diajukan Inggris untuk mengakui kekuasaan barunya di Turki. Keempat syarat itu adalah: 1. Menghapus sistem khilafah. 2. Mengasingkan keluarga Utsmaniyah di luar perbatasan. 3. Memproklamirkan berdirinya negara sekuler. 4. Pembekuan hak milik dan harta milik keluarga Utsmaniyah. Lalu, dan bagaimana keadaan Khalifah beserta keluarganya setelah diusir dari Turki? Khalifah dipaksa masuk dalam mobil. Lalu, setelah diberi beberapa jumlah uang dan beberapa pasang pakaian, Khalifah dibawa pergi melintasi perbatasan menuju ke arah Swiss. Nasib para pangeran dan putri-putri sultan, mereka dideportasi.
Nggak ada akhlak si Mustafa Kemal itu. Tega dia mengkhianati negaranya sendiri. Yang ku tahu Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di Slanik, Utsmania atau kini di Yunani yang mayoritasnya Yahudi. Entahlah, aku tidak tahu menahu soal itu. Yang ku tahu pasti adalah paham nasionalisme menjadi penyebab runtuhnya kekuasaan Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Gimana? Paham nggak? Walah, Panjang kali cok. penjelasannya, jadi aku cuma paham sedikit. Jangan marah lah kau, namanya aku juga Ya udahlah kalau manusia, begitu. pasti ada aja kesalahannya. Aku mau ambil minum dulu di kulkas. Kau mau nggak? Capek aku nih ngomong dari tadi. Yang penting kau pahami aja lah dulu yang tadi itu ya. Oh, Iya, ya udah, makasih atas sama-sama. penjelasannya Dan.